Ya, Bismillah. Jadi banyak orang yang eh, menyimpan folder trauma di masa lalu ya. Iya, terlalu besar foldernya. Pernikahan atau bahkan dia juga belum menikah, tetapi ada loh em, banyak kok yang datang konsultasi ya sharing gitu. Mereka yang nggak dapat jodoh, belum menikah menikah. Ternyata setelah diselidik demi selidik ada folder di pikiran bawah sadarnya yang mensabotase mentalnya ya, Hmm. jadi emosi. Dia pernah melihat pemandangan suami istri bertengkar, melihat pemandangan, bukan pemandangan sih ya, melihat kejadian eh, orang sudah menikah ya ribut karena uang dan sebagainya Mm-mm. itu. Nah, itu tanpa disadari itu masuk ke pikiran bawah sadarnya. Nah, jadi bukan belum dapat jodoh. Jodohnya ada sebenarnya di sekitarnya itu ada. Cuma apa? Trauma. Iya, dia udah yang terprogramkan pikiran bawah sadarnya bahwa wis ojo nikah wis lah ojo nikah. Itu nikah juga nanti tuh lihat ribut aja itu masalah uang, masalah hubungan, masalah ekonomi Hmm. itu. Maka kembali lagi tinggal diterima aja. Ada bahwa foldernya itu ada lalu dirilis gitu. Nah, ibu kalau ada trauma begitu, emosi begitu, ya ibu rilis aja. Sebenarnya apa sih emosi yang paling dominan itu? Mm-mm. Itu kayaknya ya dominan ya, karena itu paling besar foldernya. Tanpa dirasa itu aku sudah nggak ngeksplor ngereken, tapi mau nggak mau ya harus diakui bahwa itu adalah dominan. Kadang tidur aja masih kebawa mimpi di masa lalu. Otomatis kan itu adalah eh, cerminan atau bentuk bahwa ini Iya. masa lalu masih ada di dalam alam bawah sadarmu kan seperti itu. Iya, maka banyak banyak orang yang begini, ketika mengatakan aku nggak apa-apa kok baik-baik saja. Sebenarnya dia sedang nggak baik-baik saja. Iya, aduh. Apalagi tadi pagi dapat curhatan dari sahabatku yang nggak ngira kalau ternyata kehidupannya juga di KDRT selama 31 tahun. Ya Allah, itu langsung kepala saya pusing dok. Anu Ustaz, aku sampai gini, aduh sampai mau cerese, pikir dulu aku gitu. Maunya itu tak kenalkan Ustaz biar konsultasi lah, paling nggak tenang lah. Kalau dia mau memutuskan apa itu hanya dia, tapi paling nggak dipikir dengan matang dan jernih sehingga memutuskan itu tidak apa tidak kecewa di kemudian hari. Aku Ya, bilang gitu. ya itu tadi berpikir jernih. Kan sering ada pertanyaan begini. Ini pertanyaan klasik yang boleh dibilang kadang saya bilang ya konyol juga sih orang bertanya, bisakah kita merubah masa lalu? Ya saya bilang ya tidak bisa merubah masa lalu, tetapi kita bisa merubah persepsi emosi masa lalu. Nah, Dari masa lalu ya. dari masa lalu sehingga nanti kalau sudah bisa jernih mengambil hikmah ibrahnya, nanti kita kayak nonton film, pemainnya itu kita Iya. dan akan ketawa-ketawa. Oh dulu saya gitu ya, padahal cuma gitu toh, yo ngamuan, cuma gitu toh kok mendramatisir kehidupan karena persepsinya sudah beda. Nah, jadi ketika seseorang ingat pada masa lalu yang notabene buruk, tetapi eh, emosinya itu jernih, positif, maka orang itu sudah bisa menangkap ibrah dan hikmahnya. Kalau masih emosi, masih penuh amarah terhadap kejadian masa lalu yang notabene negatif, berarti orang itu belum sampai pada Belum hikmah dan ibrahnya. menerima. Iya. Seperti Alhamdulillah sih kalau saya menceritakan masalah udah tenang, udah nggak ada gemeter di dada, di tangan, di suara itu udah ikhlas udah ya Allah itu terjadi memang terbaik buat aku. Udah bisa menerima kalimat gak keluar kalimat seperti itu. iya, di Takutnya tulisan. udah nggak terasa. Mm-mm. Nanti ketemu premis-premisnya loh Bu. Itu yang di tulisan saya yang
sering saya share bahwa nasihat pendek itu kan kalimatnya cuma terima kasih Tuhan, yang ini pun baik untukku. Maksudnya bahwa Mm. terima kasih Tuhan, yang ini pun baik untukku. Itu sebenarnya kata yang ini pun baik untukku udah mewakili berbagai narasi kejadian. Oh, oh. Tapi karena sudah terlatih, saya sudah secara personal, secara pribadi, saya sudah terlatih, Bu ya. Maka Ya. ketika saya ngeliat sesuatu yang notabene, iya itu jelek, iya itu buruk. Saya ambil nafas, tarik nafas, dan elus dada dan bilang, terima kasih Tuhan, ini pun baik untukku. Jika perlu ditambah lagi, yang ini pun juga akan berlalu, akan berganti. Yang ini pun baik untukku, gitu. Nah, Mm. sampai 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 di titik itu nanti kalau ibu sering berlatih, jernih, netral, nanti semua kejadian itu kan netral, ya kan? Iya. Lihat utuh apa adanya, asik loh. Mm-mm. Lihat utuh apa adanya, jernih. Ya, jika butuh butuh setup, ya saat itu juga setup katakan saja terima kasih Tuhan, yang ini pun juga baik untukku. Yang ini juga baik Betul. untuk gitu. Iya. Ya, Alhamdulillah pencerahannya selama ini Ustaz membuat hati lebih tenang, damai, terus menerima Alhamdulillah. takdir yang dikehendaki Allah buat saya. Apapun itu kehendak Allah. Insya Allah tidak ada itu sudah tidak ada. Aku harusnya gini, kenapa kok hidupku begini? Nggak ada. Sudah jauh, sudah nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada akunya udah nggak ada. Iya kan nggak ada Dulu di kok level gini ini kan emangnya sudah apa? Nggak ada akunya udah nggak ada. nggak ada aku. Akunya adalah aku sehat, aku bahagia, aku kaya. Iya. Maka kalau tadi Ibu mengatakan kenapa, mungkin dulu kan kenapa ya. Nah, Hmm, kenapa pertanyaan kenapa dulu itu adalah energi lemah karena belum paham. Nah, nanti ya. setelah Ibu melakukan releasing ini, nanti Ibu menggunakan kata kenapa untuk membangun identiti diri. Gini, saya nggak tahu ya, sampai di titik sini Ibu sudah paham belum tentang peran hidup. Ya, jadi Belum, kalau belum, kita belum. memahami peran hidup, identitas kita kuat, rezeki kita pasti lancar. Iya. Karena Bagaimana Ustaz? Tolong di share mengenai pemahaman hidup. ya ini sebenarnya ada nanti di materi selanjutnya, tapi saya nggak apa-apa sampaikan. Pertanyaan kenapa itu bisa untuk membangun identitas diri. Ya, kalau di NLL ya, Neuro Linguistic level ya, itu kan level-level masalah ya. Nah, level-level masalah yang paling bawah itu lingkungan ya. Yang paling atas itu adalah identity. Identitinya belum kuat. Gitu. Kita bisa menggunakan kalimat tanya kenapa ya atau mengapa untuk membangun identitas kita. Mm-mm. Tapi ini setelah rilis ya. Kalau ini disampaikan sebelum rilis, nanti mengapanya jadi negatif. Mengapa ya aku kok ngene gitu. Oh iya. Mengapa aku Jadi harus harus netral dulu, lalu gagal paham nanti jadinya. Nah, gini, misalnya gini. Ibu mau membangun keberlimpahan di dalam diri. Ya, mm-mm. ibu berkata begini, mengapa ya kok saya uang itu mudah datang? Kok saya itu disukai teman-teman? Kenapa ya? Paham tidak kira-kira? Di titik yang sekarang, Apa? pertanyaan mengapa itu disampaikan ke dalam diri untuk membangun identitas diri keberlimpahan. Hmm, Sifat kasih sayang. Berarti kan pertanyaan, mengapa ya kok saya disukai teman-teman saya di kantor? Mengapa ya kok teman-teman itu happy, bahagia, dekat sama saya? Mengapa ya kok saya punya banyak teman dekat? Mengapa ya kok orang-orang mudah close the deal sama saya? Nah, dari pertanyaan mengapa itu kan akhirnya muncul jawaban yang positif pasti. hmm. Paham nggak kira-kira? Paham, Bang. Oh iya, oh karena aku mudah Oh komunikasi. karena aku ya, Aku, oh karena aku tulus menyampaikan segala sesuatunya. Oh ah, karena aku
tidak Nah, ada pamrih di dalam sebuah pertemanan. ah, Mungkin seperti itu. nah, akhirnya ketemu kan, jawaban mengapa itu jawaban yang positif kan? Hmm, hmm. Walaupun ini kan membangun asumsi identitas. Ya, Walaupun saat ini mungkin belum disenangi teman, ya, kan gini. Ini keadaannya, anggap saja gini, keadaannya sekarang sedang atau belum disukai teman-teman kantor, dibenci lah teman-teman kantor. ya, Kemudian melakukan releasing jadi positif. ya, Setelah selesai releasing beres, membangun kembali identitas untuk keberlimpahan hubungan di kantor dengan pertanyaan mengapa. Posisinya kan belum sebenarnya, belum disayangi, betul. belum disukai Ya, teman di kantor. hmm, Ya kan, tetapi kita kasih feedback dia diri kita dengan pertanyaan mengapa? Mengapa sih orang-orang kantor kok dekat dengan saya? Muncullah jawaban, iya karena saya humble, mudah menolong, senyum, murah senyum dan sebagainya. Akhirnya terstimulasi nih badan ini. ya, Berarti semua positif-positif tadi itu ya. iya, akhirnya oh iya besok aku ngantor aku harus murah senyum, nyapa duluan gitu. Hmm, Paham nggak hmm. kira-kira? Oke, oke. Seperti menghipnotis diri ya, memasukkan segala sesuatu yang program yang baik, kemudian nanti mewujudkannya. Seperti itu. Iya, ini kan dalam nuansa mentality atau dunia kuantumnya itu diciptakan dulu sketsanya. Ya, Iya kan? bayangannya itu diciptakan dulu. Bayangan bayangan kebaikan diciptakan dulu, bagaimana supaya baik, oh aku harus berbenah seperti ini. Kemudian dalam prakteknya nanti itu diwujudkan sesuai eh, dalam khayalan tadi itu. Seperti itu, Pak. Ya, kurang lebih begitulah. Walaupun ini beda ya, khayalan itu beda. Khayalan itu sesuatu yang tidak mungkin. Contoh, ibu menghayal jadi eh, princess. Nah, itu tidak mungkin. Itu kan sesuatu yang absurd, yang tidak mungkin terjadi lah jadi princess. Oh, ini bukan khayalan lah, tapi dalam penciptaan itulah ya. Penciptaan, ya kan. Ini adalah sketsa, proposal, apa Ya. seperti itu. Ya, jadi eh, kita ciptakan dulu, kita create dulu sketsanya, barulah nanti kita tebelin. Gitu. Hmm. Nah, itu dengan Mungkin pertanyaan bisa berlaku dengan orang-orang di sekitar ya Ustaz, kayak anak, saudara, tetangga pun bisa dengan trik seperti itu pada diri, otomatis mereka pun akan eh, punya feedback yang positif kepada kita. iya, boleh. Jadi, saya ingat sebuah cerita begini, ada orang datang, ibu-ibu konsultasi lah. Dia menceritakan kejelekan mantunya, ibu mertuanya. Wah, udah nggak ada baiknya lah gitu. Terus, oke lah, maunya apa sekarang gitu kan? Maunya apa sekarang? Maunya ibunya meninggal aja lah gitu, ibu mertuanya. Aduh, ya oke oke lah kalau gitu ya sudah mau meninggal cepat atau meninggal lama gitu. Ya pelan-pelan aja lah meninggalnya supaya nanti bisa nggak ketahuan gitu. Ya sudah, ini ada air putih, nanti ini di dalamnya ada racun. Kamu masukin air putih ini setiap kali ngasih masakan, ngasih makanan ke mertuanya itu. Tapi kamu harus baik-baik supaya nggak kelihatan, wah ini mantu saya ini mau bunuh saya apa itu. Jadi ya baik-baikin lah, Bu, monggo minumnya Bu, Bu, monggo makanannya sudah jadi gitu. Nah, singkat cerita akhirnya karena dia baik ke ibu mertuanya, sikapnya baik, mertuanya sekarang ibu mertuanya cerita kemana-mana ke tetangga, wah mantuku baik banget. Jadi jadi sayang lah ya, disayang lah akhirnya. Nah, akhirnya energi benci itu kan berubah tuh karena mertuanya jadi baik kan, saya dan sebagainya. Lalu datang lagi, ini gimana nih? Ibuku sudah mau mati karena racun ini. Ada nggak penawarnya? Ya, nggak ada. Paling tak lagi mati. Tolonglah, akhirnya memohon-mohon. Tolonglah, saya nggak mau bunuh mertua saya itu kan. Akhirnya dia sadar. Nah, dijelaskan bahwa air putih itu air biasa aja gitu. Air biasa aja nggak ada pengaruhnya kemana-mana. Yang ngotori hidupmu, pikiranmu ya pikiranmu sendiri. Ya, gitu.
Mm, Akhirnya dia sadar bahwa oh iya ya, gitu. Bahwa kehidupan itu seperti apa yang dipancarkan. mm, mm. Jadi memang Iya. hati-hatilah. Nah, kalau kita turunin lagi, kalau ibu kan ada anak ya, pertanyaan mengapa membangun identiti sebagai ibu yang penuh perhatian, misalnya gitu. Maka Mm, dilemparkan saja pertanyaan ke dalam diri, mengapa ya anak saya kok lebih dekat ke saya, merasa iya. diperhatikan gitu. Nah, Mm. tinggal ditulis, oh ya karena saya, hmm, Ini, karena aku perhatian, aku masakin dia, aku nungguin dia pulang, aku nganterin dia kalau berangkat, aku selalu ada ketika dia mau bercerita, aku mm-mm. selalu nungguin dia di saat dia punya waktu yang luang, aku pergi kemana-mana sama dia, ya kurang lebih seperti itulah. Iya, akhirnya muncul itu. Kalau Mm, bagaimana itu berat itu. Kalau belum melakukan releasing itu berat. Tapi kalau mengapa mm, itu ringan. Ada kok pernah kejadian anaknya itu nakal, kenakalan lah. Setelah lakukan rilis-rilis dari hasil kata mengapa itu tadi, dia hanya mengambil satu poin saja. Akhirnya dia jadi orang tua yang pendengar yang baik. Ya, jadi mm, pendengar yang baik untuk anak-anaknya. Jadi semua masalah yang tadi di awal tuh ribet banget sampai anaknya itu kenakalan remaja, ternyata selesai hanya dengan satu hal, Bu. Jadi pendengar yang mendengarkan, baik untuk anaknya, oh, beres itu masalahnya. betul itu, Ustaz. Itu. Anak tuh hanya dengar diperhatikan, Iya. iya. Jadi saya selalu sampaikan kepada banyak teman-teman, kerabat, sahabat, klien itu apa yang tampak, masalah yang kelihatannya tampak itu sebenarnya bukan masalah sesungguhnya. Itu bukan masalahnya Dipastikan. itu. Gitu. Itu seolah-olah aja muncul, tapi di balik itu yang paling penting. Nah, untuk mengetahui di balik itu apa, ya fase pertama adalah Anda bisa menerima emosi negatif yang sedang diizinkan hadir Ada. masuk untuk dilepaskan dulu gitu. Ya, Begitu Bu, kurang lebih. betul, betul, Ustaz, betul. Alhamdulillah dari keadaan ini membuat saya jauh lebih tenang, lebih damai. Hati juga bahagia dan bisa berpikir jernih, memutuskan segala sesuatu itu bisa dengan keputusan yang lebih tepat. Begitu. Iya, keputusan yang lebih utama ya. Kalau umur-umur kayak kita ini bukan hal utama lagi, tapi hal lebih utama. Lebih utama artinya ada orientasi kebaikan di dunia dan ada orientasi kebaikan di akhirat. Iya, Lebih lebih utama. betul, betul. Ini yang lain ada masih kerja, masih sholat. Ya. Apa-apa ini berdua saya upload Bu ya di YouTube ya. Boleh, boleh, boleh. Maaf saya nggak menampakkan wajah karena saya sedang masak, jadi nggak siap untuk on kamera. Mhm. Selalu on cam saya nggak pernah siap. Tapi saya selalu menyimak Ustaz. Alhamdulillah, nggak apa-apa, santai saja. Waalaikum Ibu Ya, Tupini. Ya. Ada lagi Bu kira-kira? enggak, saya sudah los ya. Alhamdulillah. Udah los ya. Artinya sudah ada pada tahap kita ini kan makhluk spiritual yang nempel di materi ya. Artinya Ya. ketika Ibu pengen makan tahu secara fisik ya. Tak Ibu tahu di gimana caranya dapetin tahu. Kayak Ibu Hmm. ingin makan wisdom, kebijaksanaan, haus akan kebijaksanaan Ibu tahu cari makan untuk kebijaksanaan makhluk sebagai makhluk spiritual seperti itu sih sebenarnya. Nah, identifikasi, mengidentifikasi maunya apa dan kondisi jemput titik jemputnya saat ini ada di Oke, Bu, ini mungkin ada 30. Ya, mau beli.
nyumbang lagi. Aku dapat dapat jadi aku bandingin ntar kalau ke rumahnya ada. Ramai banget takmu dulu ya. Busuk ini paling. Ini pengusaha konveksi nih, Bu Sunarwi. Oh, Nah, ini. di mana? Di Jakarta, mana? Jakarta Utara apa Jakarta Timur lupa saya. Ah, Alhamdulillah. Silakan Bu, mungkin ada lagi yang mau diceritakan boleh. Hmm, cukup sih selama ini nggak ada, semua baik-baik saja gitu Ustaz. Cuman Ah, yang ada di hati itu yang kemarin sudah saya ungkapkan itu. Sama yang terakhir kemarin mau ungkapkan nggak enak ya banyak orang yang yang terakhir ya ini tadi udah loh Ustaz. ya. Ya teknik, yang penting kan tekniknya sudah tahu kan. Ya, tadinya udah paham. Sudah. Anu, udah ya saya pelajari terus. Terus saya rangkaikan mana sih kalimat yang baik untuk A, B, C, D gitu. Iya, sampai nanti Ibu akan sampai pada premisnya, Bu ya. Harapan saya sih nanti teman-teman itu bisa, kalau saya pribadi kan dalam satu tarikan nafas, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi sebenarnya dalam satu tarikan nafas, Bismillah, Alhamdulillah, itu sudah mewakili narasi kejadian yang harus saya hadapi, gitu. Gitu dalam satu. Jadi nggak panjang, tapi panjang, detailnya itu harus tahu dulu. Karena kalau nggak tahu detailnya, nggak bisa masuk di esensinya, nggak bisa masuk nanti. Gagal paham jadinya. Oke, Bu Sukini mungkin ada yang mau disampaikan Bu atau lagi rame nih? Kok di mute nggak bisa ya? Dibuka mute-nya. Silakan Bu Sukini, mungkin ada yang mau disampaikan. Apa ya? Materi disimak kan? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum Ustadz. Tadi kerja. Ibu Sukini juga sudah Belum masuk. sempat Ustadz tadi kerja. Oh ya, Pulang langsung sholat, langsung ikut ini, ikut Zoom. iya ini tadi saya sama Bu Sunarwi dari Surabaya Bu ya, releasing ya, releasing. Nanti di-upload kok videonya, Insya Allah nggak salah klik lagi. Kita upload nanti di YouTube. Ya Ustadz. Monggo jika ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau apa ya, udah keseringan nanya jadinya apa ya? Alhamdulillah udah tenangan Ustadz. Alhamdulillah. Udah insya Allah damai lah. Iya, alhamdulillah. Cuman kadang itu Ustadz suka yang tahu-tahu kepikiran yang nggak amanah itu aja sih. Ya berarti belum ini Bu, belum sepenuhnya bersih. Lakukan releasing saja. Bismillah, alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih meskipun saat ini saya sedang merasa kesel, inget-inget sama yang bawa uang, bawa kabur uang saya, gitu. Terus dirilis, Bu, kayak minum obat 3 kali sehari kan. Kadang orang itu Iya. masih ingat emosi, tapi dia malas untuk releasing. Itu juga sabotase bawah sadar. Wong minum obat yang untuk sehat fisik 3 kali sehari aja mau. Ini kok minum obat untuk sehat batin, sehat ruh, sehat jiwa kok ndak mau, kan lucu ya. Ya, ya Bu Sunarwi ya. Kadang itu lucu saya. Ada orang datang, Ustaz, minta tolong mau berhenti ngerokok, di tapping, tapping, tapping. Sudah 14 kali belum berhasil-berhasil, Ustaz. Jenengan ngerokok sudah berapa tahun? Sudah 20 tahun. Ya pelan, ya ulangi lagi. Gitu. Racunnya 20 tahun, di tapping sekali, 2 kali, 3 kali, kok mau langsung sembuh. Nggak lunas, Ya, nggak benar. ya insya Allah gitu. Tapi ya jarang sih yang begitu. Maksudnya ya harus diulang-ulang Bu ya. Misalnya kan Ibu
Sunarwi tadi ada trauma dalam hubungan rumah tangga kan udah puluhan tahun yang lalu ya. Iya, iya, Mungkin nggak selesai dengan satu, dua, tiga, tujuh, 10 kali tapping itu diulangi. Begitu juga busuk ini kan kesel sama yang bawa kabur uang itu kan sudah bertahun-tahun kan. Ya, ya minum obatnya ya jangan 3 kali sehari, ya. 5 kali sehari. Ya kadang tuh saya cuman Gimana? ya cuma ingat sepintas gitu Ustadz. Terus saya paling istighfar. Kalau habis sholat itu saya hadiahin Al-Fatihah. Ya 11 kali, 21 kali, kadang 41 kali kayak gitu Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya itu juga sebenarnya istilahnya jebakan Batman, Bu ya. Kalau semakin banyak sebenarnya emosinya semakin masih masih dalam. Nah, maka tadi saya bilang ke Bu Sunarwi ya di Surabaya, Bu Sukini juga saya sampaikan di detik ini saat ini saya cukup satu tarikan nafas dan kadang cuma satu elusan dada saja. Ya, yang ini pun baik untukku. Terima kasih Tuhan. Yang ini pun juga baik untukku. Yang ini juga akan berlalu. Ya, gitu. Nggak apa-apa. Di awal mungkin buanyain hadiah kan Al-Fatih untuk orang yang zolim itu ya 3, 7, 5, 11, 21 nggak masalah. Ya Ustadz. Gitu. Nah, sampai Anu, manfaatnya apa Ustadz? kenapa? Menghadirkan Al-Fatihah untuk orang-orang yang mendolimi kita tuh manfaatnya apa Ustadz? Gimana Bu? Memberikan hadiah Al-Fatihah untuk orang-orang yang mendolimi kita itu manfaatnya apa Ustadz? Sebenarnya manfaatnya untuk kita. Kelihat seolah-olah secara zuhir manfaatnya untuk dia kan. Seolah-olah loh kita hadiahkan Iya, Al-Fatih iya. agar dia sabar, agar dia buka rezekinya bagus, agar dia ingat kita, agar dia baik, agar dia lancar, dan sebagai doa yang baik-baik setelah itu kasih Al-Fatihah. Sebenarnya itu kan akan kembali kepada kita, Bu. Ya, semua doa yang kita ucapkan apapun itu akan kembali kepada kita itu ya. Kembali kepada kita. Maka kan kalau dulu saya diajarin guru saya itu gini, kamu mau apa? Mau uang banyak. Cari orang itu yang butuhnya uang, kamu doain tepuk-tepuk punggungnya sini. Tak doain mas dengan punya banyak duit, bisa penghasilan puluhan juta setiap hari, misalnya gitu. Mau apa? Mau mobil, ya kan? Ya cari orang yang juga pengen mobil. Counter-counter yang test drive itu kan banyak, ya kan? Ya salaman, ya kenalan, lancar Pak. Insya Allah mobilnya keluar, aman, lancar. Ya. Jadi untuk apa yang kita inginkan itu kita bisa doakan orang lain. Kadang kan sering saya sampaikan dengan bisa menduplikasi doa saya di awal. Setiap audio, video itu kan ada doa awalan saya. Sebenarnya Hmm. saya mendoakan di dimensi kuantum kan saya mendoakan diri saya sendiri. Mm-mm. Betul. Ya kan kan ingat ya materi kuantum bahwa semua itu kan dari kayu. Ini perumpamaannya. Sama-sama kayu, hanya setelah dipotong-potong, dibikin kerajinan, kayu itu namanya meja. Kayu itu namanya kursi. Kayu itu namanya dipan, ya kan? Tapi esensinya adalah kayu. Ayo. Ya kan kita ini seolah-olah namanya Bu Sukini, namanya Jotri, namanya Bu Sunarwi, ya kan? Kelihatannya kan gitu, tapi esensinya apa? Sama-sama manusia yang bergetar. Di kitab suci kan disebutkan bahwa kita ini sebenarnya satu, saudara. Ya, doa kita ke Iya. Palestina sampai enggak sampai kok. Doa kita ke orang tua yang sudah meninggal sampai enggak sampai. Ponakan saya baru meninggal 2 hari yang lalu, Bu. Saya bilang ke kakak saya, Iya, tenang, usia berapa Ustaz? usia 3 tahun. Ya, Sakit ya? sakit. Nah, saya sampaikan ke kakak saya, tenang, kita cuma beda dunia saja kok. Dia ngelihat kita, ya, kita nggak bisa ngelihat dia, tapi kita sama. Doakan sampai lah gitu. Nah, gitu. Ya. Alhamdulillah. Itu. Turut berduka Ustaz. Semoga husnul khotimah. Amin. Terima kasih, Bu. Nah, begitulah. Jadi, ya kembali lagi. Sampaikan ya, ini pun baik untukku. Gitu. Jadi, kadang kenapa kita kok loyo, kita sedih itu karena kita berpikir ini baik kok di Allah diambil sama Allah gitu.
Padahal Tuhan lebih tahu mana yang baik untuk kita, mana yang enggak. Iya. Hanya karena ketajaman kita berpikir itu pendek. Ya, jadi seolah-olah yang diambil itu yang kita nggak dapat itu ternyata hal yang buruk. Enggak itu. Semua itu baik kok. Semua itu baik. Dari Tuhan itu datangnya baik-baik Ini saja. ini Ustadz, Mm-mm. Ustadz. Kadang saya sedekah subuh aja saya hadiahkan buat mereka gitu. Bagus, nggak apa-apa. Kadang sedekah subuh saya sedekah pahala mereka gitu. Bagus. Yang penting agar agar apa? Agar tidak istilah alamannya tidak nyasar itu sebut namanya ya. Ya pakai bahasa Indonesia pun juga nggak masalah ya Allah. Lah kalau orangnya banyak Ustadz, Hmm? Banyak itu berapa? orangnya banyak. Ibaratnya yang minjem nggak satu orang dua orang. Ya. Banyak itu berapa? Kalau masih bisa diucap ya di. Ya Ustadz, Kalau masih diucap bisa diucap diucap. Kalau mau dicicil, misalnya ada 10 orang, ya subuh ini tiga. Ya Allah, saya niatkan Al-Fatihah 7 kali untuk si Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulan tiga. Saya juga sedekah subuh niatkan pahalanya untuk si Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulan tiga. Besok cicil lagi tiga. Ya banyak sampai kalau udah nggak bisa disebut, nah itu nanti bahasanya beda lagi. Tapi kalau masih bisa dicicil disebut, ya dicicil disebut aja. Paham ya? oh ya, ya Ustadz. Tapi kadang saya mikir gini, ya Allah, kalau emang duit itu nggak kembali, ya tolong beri rezeki yang lancar dari jalan yang lain kayak gitu. Tapi Ya, ya alhamdulillah selama ini nggak pernah kekurangan sih Ustadz. Alhamdulillah. Iya, pastinya. Ya insya Allah ada aja sih. Iya. Jadi kadang gini, saya sering gunakan bahasa gini. Kalau Anda masih sakit hati urusan uang, berarti Anda memang belum layak dikasih lebih banyak. Pokoknya gini, kalau kita itu ada masalah, misalkan Iya. seputar uang ya, uang dicuri, uang dibawa dibawa kabur orang, tiba-tiba kecelakaan atau tiba-tiba ada bala yang harus mengeluarkan uang, itu pasti ada energi yang sedang tidak seimbang, kemudian diseimbangkan oleh alam semesta. Saya pernah kok Bapak Ibu mobil ditubruk dari orang. Saya ketawa. Masya Allah, Alhamdulillah. Kok Alhamdulillah? Ya ini pun baik untukku. Gitu. Pasti ada sesuatu yang saya lupa. Oh gitu, Ustaz. Iya itu. Jadi uang itu energi, segala materi itu energi. Kalau seolah-olah kelihatannya hilang dari diri kita, berarti alam semesta sedang memaksa melakukan penyeimbangan. Paham ya? Ya. Gitu. Sedang memaksa melakukan penyeimbangan. Jadi tenang aja itu. Ya, tenang aja. Alam semesta itu memang punya kecerdasan. Maka kalau di teman sebelah itu kan di agama sebelah ya kepercayaan sebelah menggunakan bahasa gini kecerdasan semesta, kecerdasan semesta. Jadi alam semesta itu punya kecerdasan, udah punya sistem. Kalau kita hidupnya kanan kiri sengsara, depan belakang itu berarti kita sedang melanggar sistem, out of the track kalau bahasa Maduranya gitu, out of the track, ya sedang keluar dari track itu. Ya, maka alam semesta ini akan mengembalikan lagi secara paksa. Sebaik itu loh sebenarnya Gusti Allah menciptakan sunatullah atau hukum alam semesta ini. Hanya kita yang tidak paham saja, belum paham saja. Masuk ya? Paham kira-kira Bapak Ibu? Paham. Oleh sebab Sama. itu dilakukan releasing. Insya Allah. Releasing itu begini loh prinsipnya ya. Orang mengetahui masalah utamanya berarti dia sudah dapat setengah dari solusi. Paham nggak? Anda tahu masalah utamanya, akar masalahnya, Anda sudah dapat setengah dari solusi loh. Kenapa uang susah datang? Ini kembali ke materi spiritual prosperity dan abundance ya.
ada loh orang yang dia sholat, ibadah ya, spiritual service lah saya bilang ya. Dia ibadah, tetapi saat ibadahnya itu dia ngerasa malah sedih. Menghadap ke Tuhan kok sedih itu loh. Paham nggak? Menghadap ke Tuhan kok merasa melarat, merasa tidak mampu. Paham nggak? Paham ya? Ada orang yang salah kaprah gitu. Bu Enda sholat, Allahu Akbar. Harusnya kan bahagia. Aku menghadap sama bos nih, maha bos. Ya nggak? Paham ya? Tapi banyak yang salah kaprah. Ibadah mendekat ke yang maha bos, maha kaya, maha segala kok malah energinya low, energinya lemes. Ada yang begitu kira-kira? Maka dirilis lah. Kenapa sih rezeki sulit? Itu jangan-jangan salah satunya yaitu ibadah, bersedekah, sholat dan sebagainya. Tapi malah energinya paradoks. Energinya paradoks itu. Jadi harusnya ketika takbir sudah Allahu Akbar. Wih, kaya nih menghadap ke yang maha kaya. Nggak perlu ada ketakutan, khawatir. Nggak ada. Semuanya kecil. Nah, karena apa? Di hadapan Allah lah. Kamu Paham ya? Itu dirasakan Bapak berikan Ibu. aturannya. Dirasakan. Nah, kan Oke, dirilis oke. ya, dirilis. Oh ternyata dominan pikiran adalah merasa bahwa uang itu datang dari kerja keras. Ya. Uang itu sulit datang, itu dirilis. Besok pagi materinya releasing, Bapak Ibu. Ya, releasing sama skrip-skripnya besok dikasihkan. Nah, tinggal nanti identifikasi saja mana yang paling dominan. Nah, eh, sedetail mungkin. Setelah itu kita akan bangun identity. Barulah keberlimpahan itu datang, Bapak Ibu. Ya, tadi sudah ngobrol-ngobrol di awal sama Ibu Sunarwi ya. Alhamdulillah Ibu Sunarwi ini masuk ya. Karena ini cukup kajiannya cukup Hmm. juga ini. Tapi insya Allah lah, doa untuk jenengan semua agar bisa Baru mudah channel. ilmu ini ya berkah ya untuk kebaikan di dunia dan juga akhirat insya Allah gitu. Amin, Baik, amin, saya amin. rasa itu saja nih udah mau mati sendiri ya. Yang penting eh, Ramadan ini sesuai dengan tujuannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam tujuannya kemudian agar takwa kan. Takwa itu program otomatis hidup bahagia. Yang dipanggil yang beriman disuruh puasa, nggak cuma puasa lahir tapi batin, jiwa, roh ya raga kita dibersihkan sehingga kita kembali kepada program taat program takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.